Saudara-saudara yang hadir secara onsite pada petang hari ini memberikan penghiburan bagi segenap keluarga besar POA yang saat ini tengah mengalami duka cita. Juga bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti secara online, kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam rangkaian ibadah penghiburan malam kedua pada saat ini. Kita akan mengikuti rangkaian ibadah penghiburan pada saat ini sesuai dengan liturgi yang ada di tangan saudara-saudara sekalian. Maka untuk itu saya memohon kepada kita sekalian untuk berdiri. Saya akan membacakan bahagian pemimpin. Bapak Ibu sekalian akan menyambutnya dengan membacakan bagian jemaat. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Tuhan menegakkan orang-orang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Sebab ketika kita berseru kepadanya, Dia mendengar. Ketika kita memanggil namanya, Dia hadir. Dan ketika kita datang kepadanya dalam doa, kita menemukan pertolongan. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan melalui lagu Yesus Hanya Sejauh Doa. Menggodai hatimu.
di tengah tantangan duka cita yang dialami oleh keluarga besar kami pada malam hari ini. Engkau hanya sejauh doa ya Tuhan. Semua permohonan mereka telah didengar oleh Tuhan. Maka malam hari ini hiburkan keluarga kami dengan sukacita yang asalnya dari Tuhan. Kami memohon berkat-Mu ya Tuhan untuk ibadah penghiburan malam hari ini. Dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, biarlah semuanya jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Kehadiran kami sekalian baik yang hadir dalam ruangan gereja ini maupun saudara-saudara kami yang mengikuti secara online. Biarlah mereka boleh memberikan dukungan bagi keluarga kami yang saat ini sedang berduka. Menjadi penghiburan yang sejati bagi mereka. Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang setia. Menolong dan menghibur keluarga besar kami. Bapa, kami mohon berkat-Mu untuk ibadah pada malam hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah semuanya jadi seperti yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami alaskan doa ini. Amin. Amin. Silakan duduk saudara-saudara sekalian. Bersama-sama kita akan melanjutkan dengan memuji Tuhan. Di dalam buku nyanyian Bala Keselamatan. Nomor 307 ayat pertama, ayat 2 dan ayatnya yang ketiga kita pujikan bersama-sama. Ke rumah tempat yang senang. Di mana tak ada lagi perang dan tak ada susah dan duka. Ke sana aku rindulah. Kita akan pujikan nyanyian ini bersama-sama. Pujian dari para opsir distrik Jawa Barat. Saya silakan.
terima kasih bagi pujian yang telah dipersembahkan. Saya sangat percaya bahwa ini telah memberikan dukungan bagi keluarga besar POA yang saat ini tengah mengalami duka cita. Saudara-saudara, Mazmur nomor 84. Kita akan membacakannya secara bergantian. Rindu kepada kediaman Allah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran-Mu. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Nyanyian nomor 370, kita akan nyanyikan pujian ini. Kita setia. Letnan Kolonel Selipoa adalah hamba Tuhan yang setia. Hingga akhir hayatnya beliau meletakkan pedang peperangan kepada Tuhan. Beliau setia kepada Tuhan. Baginya, bagi saudara dan saya, ada surga yang aman dan sentosa. Itu janji yang Allah sediakan bagi kita. Ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Kita pujikan nyanyian ini.
diberkati oleh Tuhan. Kami akan mempersembahkan pujian. Letnan Kolonel Yeni Tengke, saya berdua Mayor Yudawan suami istri, Mayor Surya Palugo, Mayor Erlin Suma, Mayor Suniati Timonuli. Kami adalah anak-anak didik beliau pada saat di Pusdiklat. Saya sudah janji saya tidak boleh nangis. Bapak memberikan teladan yang luar biasa bagi angkatan kami dan sangat berkesan. Bersama dengan ibu, sehingga kami masing-masing boleh menyelesaikan 2 tahun pendidikan di Pusdiklat dengan pertolongan Tuhan. Setiap kami pulang setelah selesai mengedarkan berita keselamatan, Bapak selalu mengiringi kami dengan pujian. Kakiku terasa lelah, jalan mengembara. Kami akan nyanyi pujian ini. Jadi kepada teman-teman yang saya sebutkan, Bapak dan Ibu Sabar Siagian, kami juga satu angkat. Kami akan nyanyikan pujian ini untuk Bapak di surga dan keluarga besar POA.
Pujian ini mengenang kami ketika kami ada di pusat pendidikan dan pelatihan. Beliau adalah sosok seorang ayah yang sangat tenang. Segala sesuatu terjadi di Pusdiklat, tapi beliau adalah pemimpin yang sangat tenang. Beliau selalu mengatakan, aman, aman, tenang saja. Dan itulah kalimat yang selalu menguatkan kami. Ketika ada tantangan, ada pergumulan dalam pelayanan, Bapak bilang kita harus tenang supaya kita bisa berdoa. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, banyak kenangan bersama dengan beliau. Dengan ibu, dengan adik-adik, mereka bersama-sama dengan kami. Dan saat ini mereka semua sudah diberkati oleh Tuhan. Dan kami melihat bagaimana Tuhan memberkati keluarga besar PUA. Bukan saja di tempat ini, keluarga besar yang saat ini sedang mengikuti secara online. Ya, kesaksian Theo kemarin menyampaikan, beliau ingin sekali pulang ke Mapahi. Saya percaya bahwa ada keluarga-keluarga dari Mapahi yang saat ini sedang bergabung, memberikan dukungan bagi keluarga di tempat ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Bersama-sama kita akan memuji pujian yang mengatakan Allah peduli, Allah mengerti semua persoalan yang sedang dihadapi. Saya jemput jemaat untuk berdiri, keluarga. Tidak apa-apa, mau duduk? Tidak masalah. Kita akan nyanyikan pujian ini. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Kita menyanyikan dari kornya. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Dan sebagaimana pujian yang kami naikkan kepadamu ya Bapa, kami tahu dengan pasti Engkau Allah yang peduli atas hidup kami. Sehingga di malam hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami tahu bukan karena kami, tetapi semata-mata membuktikan Engkau Allah yang setia bagi kami.
Dan kesetiaan Tuhan, kepedulian Tuhan, penyertaan Tuhan itu juga kami sungguh-sungguh percaya terjadi di tengah-tengah kehidupan keluarga kami yang berduka. Tuhan akan hadir, menghibur mereka. Tuhan akan hadir menguatkan mereka. Sehingga di tengah-tengah duka ini keluarga boleh melihat bahwa Tuhan yang baik itu senantiasa hadir, menolong mereka melewati waktu-waktu yang sulit ini ya Tuhan. Bapak, saat ini kami rindu mendengarkan Engkau berbicara bagi kami. Urapi kami dengan urapan Roh Kudus Tuhan. Agar firman yang kami dengar boleh termeterai di hati kami, bertumbuh dalam hidup kami. Dan kami dimampukan oleh-Mu ya Bapa untuk menjadi pelaku firman Tuhan yang setia dalam hidup kami. Dan mari urapi hamba-Mu ini ya Tuhan. Kuduskan hamba, berkati persiapan hamba ketika hamba berdiri dan berbicara. Hamba berbicara dengan otoritas dan kuasa serta tuntunan Roh Kudus Tuhan. Sehingga setiap kata yang hamba ucapkan kami tahu itu adalah kehendak Tuhan dalam hidup kami. Memberkati kami dan memberkati keluarga kami yang berduka malam ini ya Tuhan. Terpuji termulialah nama-Mu Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Firman yang hidup kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Silakan duduk saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, malam ini kita berkumpul di sini dalam keadaan yang tidak mudah. Terlebih secara khusus bagi keluarga, saya tahu bahwa 2 hari ini adalah hari-hari yang sulit untuk dilewati. Kehilangan orang yang kita kasihi dan kita cintai itu adalah sebuah pertanyaan yang menurut saya sampai saat ini kita tidak dapat memahami atau menemukan jawaban yang hakiki ketika kita diperhadapkan dalam satu kondisi duka. Ada kehilangan, ada air mata, ada hati yang terluka. Karena 2 hari yang lalu masih ada bersama-sama dengan keluarga, tetapi tadi malam ini kita ada di sini. Kita hadir bukan saja untuk menguatkan keluarga, tetapi untuk mengenang almarhum Letnan Kolonel Selipo. Saudara, umumnya ketika kita berbicara tentang duka atau kehilangan orang yang kita kasih dan kita cintai, maka ungkapan yang paling kita sering dengar adalah turut berduka cita. Coba saudara jalan dari muka PWU sana menuju sampai di Korop sini, maka dari kanan dan kiri saudara lihat tulisan yang sangat besar di atas itu adalah turut berduka cita. Dan saya yakin bahwa pesan yang sama juga ada di setiap WA group. Ketika orang menulis ungkapan memberikan kekuatan bagi keluarga, maka kalimat yang paling umum diucapkan adalah turut berduka cita. Saudara, ada juga orang yang menggunakan kalimat yang lain, bukan saja dia berbicara tentang turut berduka cita. Tapi ada juga orang yang mungkin memakai ungkapan selamat jalan. Selamat jalan rekanku, selamat jalan sahabatku, ketika diperhadapkan dengan duka cita. Tapi saudara, malam hari ini saya ingin memberikan satu penjelasan atau mengarahkan kita kepada satu ungkapan yang berbeda. Satu ungkapan yang mungkin asing kalau saya sampaikan ini di judul awal khotbah saya. Mungkin saudara akan katakan, Mayor Yudawan Lesbasa itu agaknya ngaco sedikit dia ketika sampaikan firman Tuhan. Karena surga punya ungkapan tersendiri ketika kita diperhadapkan dengan duka cita. Sehingga judul khotbah saya malam hari ini adalah selamat berbahagia. Saya tahu kalau ini saya taruh di awal, saudara pasti akan bilang saya gila. Tapi saya taruh ini di tengah-tengah karena saya mendasari bagian firman Tuhan ini. Terambil dari Wahyu pasal 14, ayatnya yang ke-13. Begini kata firman Tuhan. Wahyu 14 ayat 13. Kemudian aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskanlah. Lihat apa yang dituliskan pertama dari bagian firman Tuhan ini berkata, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Saudara lihat wahyu ini, ketika Allah melihat tentang duka cita, ketika Allah melihat tentang kita kehilangan orang yang kita kasihi, kehilangan orang yang kita cintai, kehilangan orang yang dekat dengan kita, maka surga tidak berkata turut berduka cita. Surga tidak berkata selamat jalan.
Tapi sorga mengungkapkan dengan satu kata yang sangat singkat, sangat luar biasa, bobotnya sangat dahsyat, adalah berbahagia. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dari teks ini kita melihat bagaimana duka itu dilihat dari perspektif yang berbeda. Kenapa saudara? Karena seringkali ketika kita menyampaikan ungkapan duka, kita selalu berbicara tentang orang yang ditinggalkan. Tetapi malam hari ini kita berbicara tentang satu perspektif yang berbeda. Perspektif yang berbeda adalah dari mereka yang meninggal. Dan sorga berkata bahwa orang yang meninggal di dalam Tuhan, dikatakan dalam bagian firman Tuhan, ini adalah orang yang berbahagia. Ya. Lalu kenapa saya sampaikan ini? Sehingga ketika keluarga mendengar ini, memahami ini, maka kalau kita tahu orang yang kita kasih, kita cintai itu sedang ada dalam kebahagiaan, maka duka cita yang kita miliki itu tidak sama dengan duka cita ya orang yang tidak mengenal Tuhan. Amin. Duka cita di dalam pengharapan. Itu sebabnya Alkitab berkata, berharga kematian setiap orang yang dikasihi Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dari teks ini bukan berarti bahwa duka cita itu adalah duka cita itu adalah kebahagiaan, tidak. Kematian tetap menyakitkan. Kehilangan itu membuat kita menangis. Perpisahan itu membuat hati kita hancur. Tetapi ada perbedaan besar di sini yang sedang disampaikan oleh Allah. Kematian orang yang tidak mempunyai pengharapan dengan kematian orang yang punya pengharapan yang mati di dalam Tuhan itu berbeda. Dan saya terlalu yakin, saya percaya, kita semua adalah orang-orang yang ketika Tuhan panggil, nama kita ada. Ya. Kenapa? Karena kematian itu bukan titik. Kematian itu bukan berakhir, tapi kematian itu berakhir, beralih dari hidup di dalam dunia yang sifatnya sementara menuju hidup yang penuh dengan kekekalan bersama dengan Bapa di surga. Dalam bala keselamatan kita selalu bilang, naik ke kemuliaan, promote to glory. Ya, dia hidup sementara di dalam dunia ini. Tapi kematian itu membuat dia hidup kekal bersama dengan Allah di surga. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam teks ini ada beberapa kebenaran yang ingin saya sampaikan bagi kita sekalian. Yang pertama, kenapa saya bilang katakan selamat berbahagia ketika kita berbicara tentang duka cita. Dari teks ini dikatakan begini. Kemudian aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Teks ini memberikan pesan yang pertama bagi saudara dan saya bahwa kematian mengingatkan kita ketika kita hadir dalam ibadah-ibadah kematian seperti ini atau duka cita seperti ini, penghiburan seperti ini. Maka teks ini sedang mengingatkan kita bahwa hidup ini singkat. Hidup ini sementara. Sehingga benar kata firman Tuhan, lebih baik datang ke rumah duka daripada datang ke rumah pesta. Karena kalau saudara pergi ke rumah pesta, saudara dapati orang-orang di sana berpikir hidup itu sedang panjang-panjangnya. Ya kan? Siapa di rumah pesta itu pikir meninggal? Tidak. Tapi ketika saudara datang di rumah duka, saudara datang dalam ibadah-ibadah penghiburan seperti ini, saudara sedang diingatkan oleh Allah bahwa hidup itu singkat. Saudara, dari teks ini, bagian firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan manusia itu ada batasnya. Pada suatu kali, suatu saat, kita semua akan meninggal atau mati. Dan di dalam dunia ini, yang pasti itu hanya satu, yaitu meninggal atau mati, kata teks. Selain dari meninggal dan mati itu, tidak pasti dalam dunia ini. Ada orang katakan begini sama saya bahwa ada dua hal besar dalam hidup manusia ketika dia lahir. Yang pertama adalah pernikahan dan yang kedua adalah kematian. Tapi yang pasti itu hanya kematian. Orang bilang, saya akan menikah. Kira-kira usia 25 tahun. Sampai usia 25 tahun, belum menikah dia. 26 belum menikah, 27 belum menikah, 30 belum menikah, 35 belum menikah, 45 belum menikah, 50 belum menikah. Rupa-rupanya Tuhan mau dia sedang memuliakan Tuhan dalam kesendiriannya atau lajangnya tidak menikah. Ya kan? Tidak ada yang pasti, sudah. Semua meleset.
yang pasti itu meninggal. Nah, yang menariknya, walaupun ini pasti, tapi seringkali tidak menjadi perhatian kita. Walaupun kita tahu ini kematian pasti, mungkin karena kemarin OP tadi malam itu, kemarin malam khotbah bahwa kita lagi pegang nomor antrian, tapi kita tidak tahu nomor antrian kita berapa. Entah nomor antrian Mayor Yudawan itu nomornya lebih cepat, atau bisa juga Mayor Sabar lebih cepat nomor antriannya. Tidak ada yang tahu. Iya kan? Tidak bisa. Saudara tidak bisa tahu bahwa dilihat dari ciri-cirinya rambutnya putih, jalannya sudah mulai tidak kuat berjalan. Ciri-cirinya ini kayaknya akan lebih cepat. Tidak. Nomor antrian itu tidak ada yang tahu. Ya, yang tahu itu yang seperti dikatakan oleh anak kekasih adik saya Theo kemarin. Itu hak prerogatifnya Tuhan. Ya, tapi tidak usah saudara cari tahu ya. Pasti saudara juga tidak tahu karena itu hak prerogatifnya Tuhan. Tapi saya mau bilang begini saudara yang dikasih oleh Tuhan. Anehnya, kematian itu sesuatu yang pasti, tapi kita tidak benar-benar memperhatikan hal ini. Orang itu selalu punya banyak rencana yang lain. Nanti saya mau bangun rumah. Nanti saya mau beli mobil. Nanti saya mau jalan-jalan. Nanti saya mau pergi ke sana, ke sini, ke situ, dan lain sebagainya. Ketika kita bicara tentang nanti, kita bicara tentang hari esok. Dan ketika kita bicara tentang hari esok, maka belum tentu kita ada di hari esok itu. Karena hari esok itu rahasia. Yang paling baik itu bangun tidur, langsung bilang, kayaknya ini hari terakhir dalam hidup saya. Semua jadi orang baik. Saudara tahu tangan saudara ini ada dua ya tangannya, kanan dan kiri. Kalau saudara lihat itu garis-garis tangannya, saya tidak suruh saudara baca garis tangan saudara ya. Tapi garis tangan saudara itu umumnya itu kalau dilihat-lihat bisa bentuk huruf M. M1, M1. Itu ada satu bahasa namanya memento mori. Memento mori itu artinya itu pasti mati. Maka setiap pagi bangun, Anda cuci muka Anda, Tuhan sedang bilang juga, Anda itu pasti mati. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan ingin mengingatkan kita malam hari ini, kita harus berhati-hati menjalani hidup ini. Boleh kejar apa saja dalam hidup saudara, silakan. Tapi jangan pernah lupa kejar satu pribadi yang penting, Yesus Kristus Tuhan kita. Karena kalau saudara hidup untuk dia, hidup di dalam dia, mati itu pasti masuk surga. Kalau saudara hidup tidak untuk dia, mati pun tidak di dalam dia, maka saya juga pasti Anda tidak masuk surga. Ya, jadi kita pasti-pasti saja sekarang ini saudara. Ya. Pemazmur, tapi itu dalam Mazmur 90 ayat 12 itu ditulis oleh Musa. Dia katakan begini, ajarlah kami menghitung. Dalam doa dia bilang, ajarkanlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Alkitab tidak berkata begini, ajarlah kami menghitung uang kami. Tidak. Ya. Banyak orang nih suka hitung uang dia. Saya punya OP beberapa minggu lalu khotbah di sini, lalu dia cerita imajiner ya itu ya Pak ya. Ada suami istri di rumah. Si istri itu lihat kenapa ini suaminya ini sedih. Lagi baca katanya. Istrinya tanya sama suaminya. Kenapa kamu sedih? Suaminya jawab bahwa saya lagi lihat rekening kita yang semakin menipis. Dia baca rekening. Tapi memang saudara orang seringkali yang dia hitung itu uang. Coba kalau urunan, takut tekor dia. Ya kan? Berusaha sekecil-kecilnya kita urunan. Tidak mau sebesar-besarnya. Uang. Tiba ada orang hitung itu. Mau kasih persembahan dia lihat-lihat nih. Kalau tidak dipersiapkan dari rumah, buka dompet dia lihat-lihat. Saya yakin 99% itu orang akan memberikan yang paling kecil dibanding yang paling besar sama Tuhan. Tapi saudara lihat, Tuhan bilang, ajarkanlah kami punya hati bijaksana supaya apa? Bisa hitung hari-hari kita. Supaya hari-hari itu bukan saja mengejar dunia, tapi hari-hari itu juga
saya pakai untuk mengejar surga. Ya. Jadi lihat ini pakai untuk kerja surga. Pesan yang kedua saudara dari bagian firman Tuhan ini. Dari teks ini dia katakan begini. Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Saudara lihat kata ini, kata dalam Tuhan ini adalah satu kata yang sangat penting. Semua orang pasti mati. Tapi semua orang yang punya pengharapan itu adalah orang yang mati di dalam Tuhan. Ya, yang mati di dalam Tuhan. Inilah dasar pengharapan kita. Ya, orang Kristen itu tidak berkata bahwa kita tidak akan mati. Karena kita tahu semua manusia mati. Tapi orang percaya itu dia memahami bahwa kematian itu bukan akhir bagi orang yang hidup di dalam Kristus. Kenapa? Karena Injil Yohanes pasal 11 ayat 25 dikatakan begini. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Saudara, teks ini teks yang sangat luar biasa. Ya, Yesus tidak berkata, aku memberikan kebangkitan. Yesus tidak berkata bahwa aku menyampaikan kebangkitan. Yesus itu berkata, akulah kebangkitan. Berarti kebangkitan itu Yesus. Sehingga kalau saudara memiliki Yesus, saudara pasti dibangkitkan. Ya, ini teks ini ada teks yang luar biasa. Dia bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Ya. Barang siapa percaya kepada, ya, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Masuk dalam logika. Akan hidup walau sudah mati. Saudara mau dapat itu di mana? Itu hanya ada di dalam Kristus. Itu sebabnya pengharapan orang percaya itu tidak berhenti dalam duka cita yang kita alami. Pengharapan orang percaya itu yang dikatakan dalam Tesalonika itu, kita berduka cita seperti orang-orang lain, tidak seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Ya, jadi kita boleh berduka cita, keluarga boleh menangis, tapi dalam tangisan dan duka cita itu ada pengharapan di dalam Tuhan. Sehingga keluarga akan tetap mengatakan, Tuhan itu baik. Dalam kondisi yang tidak baik, Tuhan itu baik. Dalam kondisi yang tidak dimengerti, duka ini tidak ada jawabannya menurut saya. Mengapa, kenapa, tidak ada jawabannya. Tapi kita tahu bahwa Allah tetap baik. Ya, kenapa? Karena dalam teks ini ketika Tuhan bilang, akulah kebangkitan dan hidup, maka semua orang itu pasti meninggal. Tapi dari teks ini juga dikatakan, ada kebangkitan. Jadi kematian bukan akhir pesan yang kedua tadi teks, tapi ada pengharapan di dalam Kristus. Saudara, hal yang ketiga, hal yang terakhir. Di dalam teks ini dikatakan begini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ada dua kata di sini yang saya garis bawahi. Yang pertama adalah beristirahat, dan yang kedua adalah menyertai. Beristirahat dari jerih lelah mereka. Saudara, dalam perjalanan kehidupan setiap manusia, kita diperhadapkan dengan perjuangan. Karena hidup di dalam dunia ini tidak ada yang mudah. Hidup di dalam dunia ini sulit. Hidup di dalam dunia ini kita diperhadapkan dengan perjuangan. Berjuang untuk keluarga, berjuang cari nafkah, berjuang untuk membesarkan anak, berjuang menghadapi masalah, berjuang dalam pelayanan, berjuang menghadapi sakit penyakit. Kalau kita dengar kemarin Theo sampaikan, kalau Bapak ini kurang lebih 40 tahun sudah mengalami sakit penyakit. Tapi melalui kematian Tuhan bilang begini, mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Ada waktunya kuat. Tapi ada waktunya Tuhan bilang, tidak perlu lagi untuk berjuang. Tidak ada sakit lagi. Tidak lagi ada air mata. Tidak ada lagi kecemasan. Padahal ini almarhum ini adalah orang yang selalu membawa kita untuk tenang. Ya, Theo kesaksian, Papa ini ditanya sakit.
tidak sakit. Semuanya, dia mau semua orang tenang. Kalau di Pusdiklat selalu Pak Kolonel ini akan bilang begini, kalau lagi hiruk pikuk itu Pusdiklat dengan romantikanya, beliau hanya akan bilang begini sama Kadet, tenang saja Kadet, tenang. Ya, kenapa? Karena saat ini merupakan sukacita karena Tuhan bilang, perjuangan itu telah selesai dan waktunya ini untuk beristirahat. Kenapa? Karena kematian adalah perhentian dari perjuangan hidup ini dan penantian akan kebangkitan. Ya. Lalu dari teks ini dibicara tentang segala perbuatan mereka menyertai mereka. Artinya kehidupan seseorang itu pasti meninggalkan jejaknya. Bala keselamatan di seluruh dunia ini selalu bicara tentang satu kata belakangan ini adalah legacy, warisan. Dan orang yang meninggal di dalam Tuhan pasti memiliki warisan. Beberapa 2 hari ini saya ketemu dengan banyak orang yang kenal Letnan Kolonel Selipoa yang tidak lagi bersama dengan kita almarhum ini. Dan tidak ada cerita yang tidak baik. Semua orang ceritanya baik. Ya, saya rasa bukan hanya angkatan saya, tapi di atas saya, di bawah saya, semua orang yang pernah bersinggungan dengan hamba Tuhan ini adalah orang yang sangat baik. Beliau ini pengkhotbah yang hebat dalam standar yang terhebat menurut saya. Kenapa? Karena standar seorang pengkhotbah yang terhebat itu adalah ketika dia bukan saja berkhotbah, tapi dia melakukan khotbahnya dalam tindakan. Dan beliau adalah pengkhotbah yang sangat luar biasa. Tidak pernah saya dengar dalam 2 hari ini orang bilang, Papua itu marah-marah. Enggak. Di kantor program katanya itu 6 tahun di situ, tidak pernah dengar itu Kolonel Poa itu marah-marah. Tidak ada. Sangat baik. Ya, sangat luar biasa. Saya adalah orang yang sangat diberkati melalui kehidupan hamba Tuhan ini. Tanggal 25 April tahun 2009 tepat di Korps ini, yang mimpin acara pemberkatan nikah saya, Ibu Letnan Kolonel Anastasia Poa. Dan yang berkati kami dalam pernikahan yang kudus saya dan istri saya adalah Kolonel Selipoa. Ada di KPT. Kenapa saya pilih beliau? Saya bilang saja ini bahwa karena saya kenal beliau. Dan teladan hidupnya itu sangat luar biasa. Ya. Di KPT itu banyak orang. Dalam jajaran yang sama banyak. Di level yang atas juga sama. Tapi saya memang benar-benar kenal baik beliau ini. Dan saya bilang kalau kita menikah bukan saja karena beliau ini kepala pusdiklat saya. Tapi yang paling penting adalah saya diberkati oleh orang. Oleh hamba Tuhan. Dan saya bersyukur karena malam hari ini. Di tengah-tengah kepadatan pelayanan teritori ini yang luar biasa. Duka cita di sana sini. Sehingga semua kepala bidang tidak ada. Harusnya ini komandan divisi yang mengambil bagian, tapi karena baru datang semua, dan tadi saya mau tembak juga, tapi lengan pendek semua beliau, akhirnya saya disuruh untuk khotbah. Makanya kalau saudara lihat di pengumuman itu, di CDO dan manapun, ibadah malam kedua itu tidak ada yang mimpin dan khotbah. Karena pikir ada orang yang lain. Tapi ini anugerah yang luar biasa. Saya secara khusus rekam jejak beliau, saya rasa tidak sulit untuk khotbah duka, untuk diperhadapkan dengan duka cita, menceritakan tentang kebaikan orang. Bapak ini tidaklah mudah, tidaklah sulit untuk dilakukan. Kenapa? Karena rekam jejaknya baik. Ya, anak-anaknya saya kenal 25 tahun yang lalu. Bahkan lebih dari itu 26 tahun yang lalu ketika saya di Semarang. Ya, anak-anaknya saya ketemu Theo. Ya, dengan gayanya yang sama, tapi dengan tanggung jawab yang luar biasa. Ya, saya ketemu Febo masih remaja di Pusdiklat. Saya lihat luar biasa. Saya ketemu Putri, kami selalu panggil dia Putri. Si bungsu yang masih kecil di sana, dan sampai saat ini saya lihat keluarga ini sangat sopan, sangat luar biasa. Semua orang. Dan inilah legacy warisan itu. Saya teringat tadi malam Theo bilang, salah satu warisan papanya adalah menyayangi ibu kolonel, punya kasih yang besar. Maka Theo bilang tadi malam, legacy itu harus saya pertahankan. Saudara, banyak hal yang baik. Saudara, saya percaya saudara dan saya punya kesan yang baik untuk hamba Tuhan ini.
Dan warisan itu, mari kita tetap pertahankan. Bagi adik-adik saya, Theo, Ebe, Yohana, mari. Papa tidak ada lagi bersama-sama dengan kita secara fisik. Tapi teladan hidupnya, warisannya itu adalah sesuatu yang perlu dipertahankan. Sesuatu yang perlu diperjuangkan. Sesuatu yang perlu diceritakan. Karena warisan itu tidak akan pernah berhenti. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini keluarga berduka. Kita juga kehilangan. Tapi di tengah-tengah kehilangan ini, firman Tuhan sekali lagi berkata, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan. Kenapa? Karena hidup itu singkat. Maka kita belajar dalam duka ini. Kita gunakan waktu itu, hidup itu untuk Tuhan. Kedua, kita belajar kematian itu bukan akhir. Ada pengharapan di sana. Pengharapan di dalam Kristus. Dan kebahagiaan yang ketiga dalam berita duka. Menurut sorga, orang yang mati dalam Tuhan, dia beristirahat dari jerih lelah dan meninggalkan warisan bagi kita sekalian. Maka izinkan saya malam hari ini dengan penuh kerendahan hati saya menyampaikan, walaupun beliau tidak mendengar, tapi saya menyampaikan kepada Letnan Kolonel Selipo yang terkasih, selamat berbahagia. Bukan karena kita tidak sedih, bukan karena kita tidak kehilangan, tetapi karena kita percaya beliau telah selesai dengan perjuangannya. Beliau beristirahat dari jerih lelahnya. Kematian bukan titik, kematian adalah koma. Itu berarti cerita itu tidak akan berhenti. Masih akan terus sampai kebangkitan. Dan yang paling luar biasa adalah pada akhirnya kita akan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita dan kiranya firman ini memberikan kekuatan secara khusus bagi keluarga yang sedang ada dalam masa-masa duka ini. Kita bersatu dalam doa. Kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Bersyukur kami boleh mendengarkan Engkau berbicara bagi kami. Hamba penuh dengan keterbatasan, kekurangan, kelemahan. Tapi hamba percaya Roh Kudus Tuhan akan terus berbicara bagi kami. Sehingga kami boleh memahami akan kehendak. Menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia dalam hidup kami. Karena kami rindu Tuhan. Kami ada di dalam tangan berkat-Mu. Terpuji termulialah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memberikan persembahan diakonia kita dengan menyanyi nyanyian nomor 380 yang akan dipimpin oleh Mayor Nyonya Lucy Lesbasa. Namun izinkan saya menyampaikan bahwa ketika persembahan diakonia ini disampaikan atau diedarkan, maka khusus untuk jemaat saja. Tidak diedarkan untuk keluarga karena persembahan diakonia sebagaimana fungsinya itu akan diberikan kepada keluarga. Jadi bagi petugas kolektan, saya mohon untuk hanya jemaat saja, kita sekalian undangan yang hadir pada malam hari. Mari Mayor. Bapak Ibu, kita melanjutkan ujian nomor 380, maka persembahan diakonia akan dijalankan kepada kita sekalian. Ku ingat kembali
terhormat, doa syafaat akan dipanjatkan oleh Letnan Kolonel Dina Ismail. Kita akan ulangi kornya. Rumahku di sorga, tak ada perpisahan. Rumah yang indah mulia, tak ada susah dan tiada air mata. Sebab rumah saudara dan saya sudah disediakan di sorga. Kita nyanyikan dalam suasana doa. Dan Kolonel Dina Ismail akan panjatkan doa syafaat bagi kita sekalian. Saya meminta jemaat sekalian untuk berdiri. Lagu yang baru saja kita nyanyikan merupakan pernyataan dukungan terhadap firman Tuhan yang kita telah dengar. Selamat berbahagia. Amin. Karena rumah kita di surga. Haleluya. Tidak ada perpisahan. Amin. Indah, mulia. Tidak ada susah, tidak ada air mata di rumah kita di surga. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua yang hadir di rumahmu pada saat ini, kami sangat yakin ya Tuhan, firman-Mu adalah firman yang disampaikan Tuhan secara khusus bagi kami semua. Bahwasanya rumah di surga telah tersedia. Amin. Maka pada malam ini Tuhan, pertama-tama kami mau mengucap syukur. Karena kami sangat percaya topangan tangan Tuhan telah menopang Ibu kekasih Letnan Kolonel Anastasia Poa, Theo dan Cindy, Faber dan Edwin, serta Yohana. Sehingga kami dapat melihat bahwasanya iman mereka teguh di dalam Amen. Tuhan. Meski sedih, meski kehilangan, meski ada duka, tapi mereka kuat karena ada kekuatan yang dari Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Ini merupakan kesaksian yang nyata bagi Amen. kami semua. Bahwasanya Yesus ada di setiap keadaan. Amin. Yesus tahu apa yang kami alami. Bahkan sampai jauh di kedalaman hati kami. Maka ya Tuhan, kami tidak perlu takut. Kami tidak perlu tertunduk. Tetapi biarlah hati kami terus ada pengucapan syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan, Gembala Agung yang baik itu, senantiasa menyertai kami. Saat ini Tuhan, kami semua jemaat-Mu tetap berdoa untuk Ibu Letnan Kolonel Anastasia Poa, Theo dan Cindy, Edwin dan Faber serta Yohana. Biarlah mereka ya Tuhan tetap ada dalam naungan kasih-Mu. Amin. Tetap Tuhan berikan penghiburan. Tetap Tuhan nyatakan bahwasanya masa depan itu ada dan Amin. harapan tidak pernah hilang. Karena di dalam nama Yesus semua pasti jadi. Amin. Maka ya Tuhan, sebagai sesama jemaat Tuhan, kami serahkan Ibu kekasih, segenap keluarga ke dalam tangan pimpinan kasih kemurahan yang dari Allah saja. Keluarga yang ada di Solo, keluarga yang ada di Mapahi, ataupun di tempat-tempat yang lain, damai sejahtera Allah juga beserta mereka. Mengetahui bahwa saudara yang kekasih telah memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan Tuhan bilang, sahabaslah hambaku yang setia.
Oh Tuhan, terima kasih banyak. Dan kami meyakini bahwasanya kehidupan kami semua tetap ada dalam pimpinan, rahmat, dan anugerah dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya doa kami, doa dari keluarga, terus didengar oleh Tuhan. Karena kami mendasarkannya di dalam satu nama yang berkuasa, Amin. Tuhan Yesus Kristus. Berkati persembahan diakonia yang telah terkumpul. Kami tahu itu telah kami berikan dengan kasih. Dan biarlah diterima dengan kasih pula oleh keluarga. Untuk mengingatkan bahwa kasih Tuhan yang mengikat kami semua untuk tetap percaya, berdoa, berharap hanya kepada Tuhan Yesus saja. Berkati Mayor Yudawan Lesbasa, berkati Mayor Lucy Lesbasa. Mereka telah menjadi alat berkat Tuhan pada malam hari ini. Maka balaslah dengan limpah berkat dalam pelayanan dan dalam rumah tangga. Ya Tuhan, kami berdoa untuk acara ibadah pelepasan dan ibadah kremasi esok hari. Kami tahu berkat Tuhan pun ada di atasnya. Hamba-hamba Tuhan, para pemimpin kami yang akan mengambil bagian, diurapi oleh Tuhan. Dan firman yang akan disampaikan menjadi berkat dan kekuatan bagi keluarga dan juga bagi kami semua. Ini doa kami Tuhan. Terimalah, sebab di dalam nama Tuhan Yesus saja doa ini kami persembahkan. Amin. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Terima kasih Kolonel untuk syafaat yang telah dipohonkan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan akhiri ibadah penghiburan pada malam hari ini dengan pujian yang mengatakan El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Doa berkat akan disampaikan oleh Mayor Yudawan. Tak usah ku
Arahkanlah hati dan pikiran saudara dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih Allah meliputi saudara. Kiranya kemuliaan Allah memerdekakan saudara. Kiranya kekuatan Allah mendukung saudara. Kiranya damai sejahtera Allah menghibur saudara. Dan kiranya berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, menyertai saudara, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, pengumuman akan disampaikan oleh Opsir Korops 3 Bandung. Kemudian kita akan mendengarkan penyampaian dari keluarga. Saya ingin sampaikan malam hari ini, kalau dilihat liturgi, saya menyiapkan liturgi ini berpikir, kira-kira kalau Kolonel Poa itu ada, apa yang sedang beliau sampaikan? Apa yang sedang beliau nyanyikan? Dan menurut saya, kalau saudara lihat nyanyian ini, selalu bicara tentang kebahagiaan. Selalu bicara tentang kesenangan. Dan Ibu Kolonel, anak-anak terkasih, anak mantu, cucu-cucu, keluarga besar, saya ingin sampaikan bahwa Papa, suami terkasih, Opa terkasih, berbahagia. Baik, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena ibadah penghiburan malam kedua pada saat ini pun telah berjalan dengan baik dan telah diberkati oleh Tuhan. Dan kita juga percaya, mengimani bahwa lewat ibadah penghiburan malam kedua ini pun kembali memberi kekuatan secara khusus bagi keluarga-keluarga yang ditinggalkan, Letnan Kolonel Anastasia Poa bersama-sama dengan anak-anak, cucu dan menantu, keluarga-keluarga yang ada di Mapahi, di Solo, ya, kita percaya mereka juga sedang diberi kekuatan penghiburan yang sejati dari Tuhan. Kami berterima kasih untuk pelayanan kedua hamba Tuhan, Mayor Yudawan Lesbasa dan Mayor Nyonya Ana Maria Lesbasa. Terima kasih telah menjadi berkat bagi kita sekalian, bukan saja bagi keluarga yang berduka, kita yang hadir saat ini pun telah diberkati. Dan kami akan sampaikan untuk rangkaian acara besok, ya, akan dilaksanakan ibadah pelepasan pada pukul 9 pagi. Bapak Ibu, ibadah pelepasan pukul 9 pagi yang akan dilayani, dipimpin oleh hamba Tuhan Letnan Kolonel Yeni Tengke, dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Komandan Teritorial Kolonel Hosea Makagiantang. Kemudian pukul 12 siang kita akan menghantarkan, ya, orang yang kita kasihi, tempat peristirahatan terakhir akan dilaksanakan ibadah pemakaman di tempat kremasi nanti yang akan dipimpin, dilayani oleh kedua hamba Tuhan, Letnan Kolonel Albert Sarimin dan Letnan Kolonel LC Sarimin. Kita tetap berdoa kiranya cuaca besok diberkati oleh Tuhan, ya, dan kita yang hadir khusus malam ini kita pun juga berbesar hati untuk hadir juga dalam ibadah besok. Bahkan kita juga berdoa karena masih ada, ya, orang-orang yang mengasihi hamba Tuhan ini untuk hadir dan mereka sementara dalam perjalanan, biarlah mereka juga boleh tiba di kota Bandung ini pun dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Demikian Bapak Ibu Saudaraku yang dapat kami sampaikan. Tadi sudah ada pemberitahuan bahwa ada perwakilan dari keluarga pada malam ini yang akan berbicara dan akan disampaikan oleh Saudari Yohana Poa. Nanti sebelum Yohana sampaikan ucapannya, maka kita mau dengar dulu persembahan pujian dari Edwin.
Selamat malam semuanya. Saya sangat bersyukur karena saya bisa setelah sekian lama saya nggak nyanyi di Korops, saya bisa nyanyi di eh, eh, malam penghiburan malam ini. Ya, kami percaya, kami keluarga semua percaya bahwa eh, dalam menjalani hari-hari yang sulit ini, Tuhan akan bersama dengan kami. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat malam Bapak Ibu semua yang diberkati oleh Tuhan. Kalau saya bisa berdiri malam ini bukan karena saya sih, hari ini saya nggak kuat banget sebenarnya. Hari ini saya full menangis sampai akhirnya saya dikuatkan oleh khotbah malam ini. Saya mau bagi beberapa cerita yang bisa saya sampaikan mewakili keluarga. Yang pertama saya mau cerita tentang kenangan saya sama papa saya. Saya tahu keluarga saya punya kenangan mereka masing-masing, mama, Kak Theo, Kak Febo, mereka punya kenangan dengan papa masing-masing. Tapi untuk saya, kenangan saya dengan papa itu saya tulis, saya sudah catat semuanya di sini.
Dan itu yang membuat saya menangis dengan ibadah hari ini karena saya tidak kuat rasanya. Banyak kenangan saya dengan papa. Terus begini, masa kita naik angkot? Sudah, tidak apa-apa. Kamu mau ke gereja, tidak usah lihat kendaraannya. Oke, papa. Kemudian saya ingat, saya lupa saya jalan-jalan kemana, tapi momen yang saya tidak pernah lupa adalah saya dengan papa saya, kami jalan-jalan, kemudian saya duduk di belakang, saya peluk papa saya, ketika tangan saya sudah mulai lelah, saya mengantuk, papa bilang, kamu ngantuk ya di belakang? Iya papa, aku ngantuk. Pindah kamu ke depan. Dan papa seperti ini, dan saya seperti ini, dan ketika saya besar, saya tahu betapa beratnya itu stang kalau ada orang yang tidur di depan. Seperti itu. Kemudian kenangan saya yang paling saya ingat dan tidak akan pernah saya lupakan itu ketika saya sakit. Saya tuh SD-nya sakit-sakitan Bapak Ibu. Suka keluar masuk rumah sakit dan lain sebagainya. Kemudian di satu malam, saya kayaknya kelas 3 SD waktu itu atau kelas 4 SD. Ibu saya jaga pagi. Waktu itu masih ada almarhum komisioner Ibu Watilete. Saya ingat saya dikasih oleh-oleh, beliau jenguk, terus beliau kasih oleh-oleh di samping dinding saya, ini ya buat hibur Yohana, karena waktu itu tidak ada HP. Jadi itulah penghiburan untuk saya waktu saya sakit. Ibu saya jaga saya pagi, kemudian papa saya jaga malam. Di tengah jaga malam, saya tertidur, kemudian saya terbangun, saya kaget, sudah malam, saya menengok ke kanan, ada papa saya. Papa saya lagi baca buku, saya lupa ya itu buku atau Alkitab saya lupa, tapi dia sedang membaca. Dia sedang membaca dengan serius, dan akhirnya saya tertidur kembali. Itu kenangan-kenangan manis saya dengan papa. Tidak ada pukulan, ingat. Sama anak ketiga dia tidak pernah memukul. Dia hanya berbicara sedikit lebih keras. Gitu. Kalau misalnya saya boleh mengingat kembali, papa saya itu seperti kakak saya bilang kemarin, kalau misalnya papa itu sudah puluhan tahun sakit, dan ketika saya mengingat-ingat kembali riwayat sakitnya papa saya itu, yang saya ingat 2009. Ketika tahun 2009 papa itu diizinkan sakit, waktu itu di kota Samarinda beliau. Saya 2009 tuh sekitar SD kelas 5 mungkin atau kelas 6. Yang saya ingat, papa kamu akan lewat kali ini. Mama saya sampai pergi nyusul ke Samarinda karena berita itu sudah sangat-sangat jelek diterima oleh kami. Dan yang saya ingat saat itu, saya ada di sekolah minggu Korps 2 Bandung. Saya ingat dengan jelas, saya didoakan di sana. Sudah seperti menguatkan saya. Sudah alarm untuk saya kasih makan papa saya. Saya di Korps 2 Bandung itu saya didoakan, saya ingat sekali dengan letter U, saya dipanggil oleh salah satu guru sekolah minggu, dia panggil, papanya Yohana itu lagi butuh dukungan doa kita, ayo kita doakan dia. Di situ saya menangis luar biasa, saya coba bilang, Tuhan jangan panggil papa saya, jangan panggil papa saya Tuhan, jangan panggil. Dan Tuhan dengar doa kami, doa keluarga. Tuhan tidak panggil papa saya. Setelah semua berlalu, saya baru tahu kalau ibu saya minta Tuhan kasih suami saya umur 23 tahun lagi. Waktu itu katanya ulang tahun pernikahan ke-23. Seperti Tuhan memberkati Hizkia 15 tahun, kasih panjang umur suami saya Tuhan. Dan Tuhan dengar. 2009, 2015 saya sangat-sangat ingat. Papa saya sangat-sangat kritis di kota Palu. Saya baru lulus SMA saat itu. Kenapa sangat kritis? Sampai masuk ruang ICU. Saya tidak pernah mendengar orang keluar ruang ICU itu dengan keadaan selamat. Tapi waktu itu susternya bilang, tenang ibu, ada orang yang keluar ke ICU selamat. Lagi-lagi hati keluarga kami hancur Bapak Ibu. Tidak ada orang yang siap melihat bapaknya, suaminya masuk ke ruang ICU.
Hati kami sangat hancur, kami takut kehilangan papa kami. Tapi setiap doa dari Opsir yang saya ingat waktu itu hanya Letnan Kolonel Madesa Delempit kalau saya tidak salah. Yang saya ingat, maaf kalau ada yang tidak saya ingat. Saya tahu berbagai Opsir datang pada saat itu. Karena itu masuknya malam-malam, sangat-sangat malam. Dan itu langsung ada Opsir yang datang menguatkan kami. Kenapa 2015 berat? Selain papa kami masuk ruang ICU, di tahun itu juga kakak saya nomor 2 menikah. Bagaimana iman kami sangat-sangat diuji. Di bulan Mei kakak saya harus menikah. Di bulan Mei itu juga belum keluar rumah sakit Bapak Ibu. Papa saya harus sedikit dipaksa untuk keluar. Dan papa saya harus pakai kursi roda menghadiri pernikahan. Harus digotong. Saya sangat ingat kakak saya diberkati di Korom 1 Palu dan dia digotong. Di tahun 2021 papa saya masih kena, dan ini hanya yang saya ceritakan yang betul-betul yang betul-betul membuat jantung berdebar-debar akan iman. Kalau papa akan lewat seperti itu. Tahun 2021 papa harus transfusi darah, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu kirim orang. Saya sampai buat story di Instagram, tolong papa saya butuh darah, tolong papa saya butuh darah. Waktu itu saya dapat 2 orang yang sudah lama tidak kontak, dan dia bilang, papa kamu di mana yo? Aku bisa. Seperti itu. Itu 2021. Dan 2026 tahun ini pengalamannya sedikit berbeda Bapak Ibu. Saya akan sedikit bersaksi sedikit. Di awal tahun ini, mungkin hanya ada beberapa keluarga yang belum tahu cerita ini. Di tahun ini, saya itu berdoa sama Tuhan seperti ini. Dari setiap doa saya itu bilang, Tuhan, tolong kasih sehat ya papa dan mamaku. Dari sepanjang doa itu, saya tidak pernah lupa doa itu. Kasih sehat ya papa mamaku Tuhan. Papa mamaku harus ada di pernikahan saya. Tuhan harus kasih sehat papa mamaku. Bapak Ibu perlu tahu, besoknya papa saya harus dilarikan ke IGD. Ada salah satu penyakitnya. Di situ saya hanya teringat, Tuhan, kemarin aku doa loh untuk papaku tuh sehat. Kenapa hari ini masuk IGD? Tapi semua saya lalui. Itu di bulan Februari, saya ingat. Kemudian di bulan Maret, lagi-lagi papa saya harus dirawat di rumah sakit. Dan dari bulan Februari itu, kondisi papa saya sudah semakin melemah Bapak Ibu. Kalau bagi jemaat Korops 3 mungkin bisa lihat papa saya masih bisa pakai dengan dia punya walker, dia jalan sampai pada akhirnya dia hanya di kursi roda. Dan itu penurunan yang sangat pelan-pelan. Papa tadinya bisa bangun, dia bisa berdiri, dia hanya agak kesusahan, kelelahan dia untuk berjalan. Lama-kelamaan papa tidak bisa berdiri, hanya bisa bangun dari kasur, seperti itu. Dan papa mulai susah juga makan sendiri. Gitu. Makanya tadi saya bilang, ini jam makannya papa, ini jamnya saya untuk siapkan. Seperti itu. Dan sebagai manusia saya berontak Bapak Ibu, berontak saya sama Tuhan, marah saya sama Tuhan. Kenapa saya minta papa saya sehat loh Tuhan? Tapi Tuhan kasih saya bukan ya tidak, tapi sakit. Berontak saya, Bapak Ibu. Saya tidak ke gereja, ada momen saya tidak ke gereja. Walaupun saya memang tidak ke gereja Korops 3, tapi saya tetap bergereja di tempat lain. Saya mau iman saya tetap ditumbuhkan, saya tidak bergereja. Saya tinggalkan saat teduh saya, Bapak Ibu. Saya tinggalkan perpuluhan saya. Karena saya sakit hati. Dengan apa yang Tuhan jawab. Karena saya sangat kecewa sama Tuhan. Dan saya harus akui ada momen dari setiap momen merawat papa itu, ada momennya papa saya lepas tangan. Saking sakit hatinya saya lepas tangan. Dan kayak saya serahkan beban itu sama mama saya. Karena saya tidak kuat Bapak Ibu.
Saya tidak kuat. Sampai akhirnya di pertengahan Juli, Papa lagi-lagi harus dirawat. Tapi kali ini berkali-kali saya jaga Papa, saya itu tidak pernah jaga malam Bapak Ibu. Saya hanya jaga pagi. Pagi sampai sore atau enggak siang sampai sore seperti itu. Di situ saya jaga malam. Pertama kali saya jaga malam setelah melewati berbagai rangkaian di IGD yang melelahkan. Saya jaga malam dan di situ saya tidak tertidur. Saya lihat Papa saya gelisah. Saya coba temani Papa saya. Saya temani Papa saya dengan buku yang saya bawa, ada buku saya bawa. Dan Bapak Ibu bisa tebak juga, saya mengingat kejadian saya belasan tahun yang lalu. Kalau posisinya tertukar, belasan tahun yang lalu saya yang sakit ditemani Papa saya baca buku. Tapi kalau pertengahan Juli, Papa saya yang sakit, saya yang baca buku. Seperti itu saya coba baca buku Bapak Ibu. Dan saya tidak baca Alkitab lagi-lagi. Saya masih belum bisa. Tapi di momen itu, saya tidak punya pegangan hidup. Saya menangis dan saya bilang, Tuhan saya nggak kuat. Saya nggak kuat Tuhan. Saya yang keras ini, kali ini saya nggak kuat. Saya nggak bisa hadapi ini. Tuhan, beban ini terlalu berat. Saya udah marahnya sama Tuhan. Saya mohon ampun sama Tuhan atas keangkuhan saya. Atas marahnya saya sama Tuhan. Bisa-bisanya manusia ciptaan ini marah sama Tuhan. Dan di situ saya minta Tuhan, tolong Papa saya ya Tuhan, tolong Papa saya. Akhirnya di situ Tuhan ingatkan saya, coba kamu bangun mesbah worship kamu, mesbah penyembahan kamu. Di situ saya coba dengan ruangan yang satu ruangan isinya 4 orang, saya pakai headset saya taruh di telinga saya dan saya taruh di telinga Papa saya. Di situ saya menyembah dengan tidak ada keluar kata-kata karena tentu saja saya tidak bisa berkata-kata apapun karena saya memohon ampun sama Tuhan, saya memohon pertolongan Tuhan. Saya berbalik sama Tuhan pada saat itu. Dan akhirnya lagu penyembahan yang saya putarkan untuk Papa itu bisa membuat Papa dari yang tadinya buka mata, agak gelisah sana sini, dia mulai tenang. Karena saya tidak mungkin kasih tahu ibu saya, kasih tahu kakak saya. Nanti mereka pikiran. Jadi saya pegang beban itu sendirian di rumah sakit. Dan ada satu kata-kata, satu kalimat yang Tuhan taruh dalam hati saya. Jangan pernah percaya sama mata kamu. Mata kamu tuh terbatas. Kamu cuma lihat detik ini. Kamu tidak bisa lihat 5 tahun lagi. Kamu tidak bisa lihat hari esok. Karena di situ saya masih berontak sama Tuhan. Tuhan, saya minta sehat loh Tuhan. Iya, kamu minta papamu sehat kan? Percaya sama matanya Tuhan. Mata Tuhan jauh, bisa melihat lebih jauh dari apa yang bisa kamu lihat detik ini, saat ini papamu sakit. Mata Tuhan bisa lihat jauh lebih daripada itu. Dan itu yang tadi sempat menguatkan saya di kursi, saya diingatkan lagi dengan kata-kata ini. Akhirnya lagi-lagi Papa bisa pulang. Papa bisa pulang ke rumah. Sampai akhirnya di tanggal 31 Juli kemarin, Papa lagi-lagi harus dilarikan ke IGD. Tapi waktu itu perjalanan 1 hari yang menurut saya sangat-sangat panjang di dalam hidup saya. Dari pagi saya cari rumah sakit, saya ke rumah sakit A ditolak. Alasan penuh saya ke rumah sakit B, ngantrinya IGD luar biasa. Dengan kondisi Papa saya itu makannya sudah disonde Bapak Ibu. Disonde itu pakai selang. Dan Papa butuh kebersihan yang lebih di IGD. Akhirnya kami bawa, Papa itu tadi dibawa ke rumah sakit Hasan Sadikin.
Dari siang kami bawa papa, sampai malam papa nggak dapat ruangan, Bapak Ibu. Saya di situ masih sport jantung. Tuhan, kuatkan papa saya, Tuhan. Tuhan, saya tidak sanggup lihat papa saya. Papa saya sudah lemes banget. Saya sudah lemes banget. Saya cukup diberikan kekuatan sama Tuhan untuk bisa mengangkat bapak saya dari kasur ke kursi roda, dari kursi roda ke mobil. Itu saya cukup kuat. Tapi di hari itu saya sama sekali nggak kuat. Papa saya sangat berat. Dan di hari yang sangat-sangat panjang itu, fisik jasmani saya nggak kuat, Bapak Ibu. Di situ saya sudah lemah, saya sudah sangat pusing, saya udah kayak mau pingsan rasanya. Waktu itu saya ditemani kakak saya. Saya udah bilang, saya panggil dia Bunda, Bun, aku udah nggak kuat, Bun, aku udah nggak kuat. Ya udah kita cari orangnya untuk jaga Papa. Waktu itu ada Michael, terima kasih Michael. Michael yang sedia, ya kak, saya jaga. Tapi Mike di sini nggak ada kursi. Kamu cuma bisa duduk ngengsol sedikit di kasur Bapak. Nggak apa-apa kak, saya ajari dia ganti pampers bagaimana, saya ajari dia bagaimana minum pakai sonde. Dan di situ tantangan terbesarnya, saya yang sudah sakit kepala, lihat papa saya sudah tidak bisa melihat bagaimana saya bisa tenang menghadapi semua ini. Saya diingatkan kakak saya, papa kamu belum makan loh dari pagi. Oh iya. Tuhan, gimana caranya saya bisa berpikir? Saya sudah sering tidak bisa berpikir, Bapak Ibu, saking saya stressfulnya. Akhirnya Tuhan kuatkan, oh begini. Akhirnya Papa bisa dikasih susu pada saat itu. Dan ketika ada Michael, saya makan dulu sebelum pulang. Saya cuma bilang sama Tuhan, saya mau pulang. Tadinya saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan gak masukin Papa malam ini dapat ruangan, saya tidak akan pulang. Tapi ternyata saya tidak kuat. Fisik manusia saya tidak kuat. Akhirnya, oke Tuhan, kalau gitu Papa saya harus masuk ruangan. Dan Tuhan kasih Papa ruangan di jam 6 pagi. Seperti itu. Berhari-hari saya jaga Papa di rumah sakit. Kenapa harus saya yang jaga? Kakak saya punya anak 2, satu lagi di Bali, dia bekerja. Kakak saya punya anak 2, ada ipar saya yang butuh pertolongan juga, ada ibu saya. Ibu saya sudah tidak pernah jaga papa saya, Bapak Ibu, karena ibu saya sudah pernah jaga 2021 dan dia sudah tidak kuat. Jadi saya tidak pernah memaksa ibu saya. Jadi cuma saya yang bisa jaga papa saya beberapa hari lamanya dan dibantu Michael. Tapi saya bersyukur di saat-saat terakhirnya kakak saya pun bisa menjaga papa saya. Ayo Bun, kita jaga papa yuk. Kita nggak tahu waktunya kapan Bun. Kalau papa bisa pulang, kamu bisa rawat di rumah, bersyukur. Tapi kita tidak pernah tahu waktunya. Berhari-hari jaga di rumah sakit, momen yang menyedihkan itu adalah saya capek, Bapak Ibu. Saya capek, fisik saya capek, hati saya ingin rawat papa saya, tapi badan saya capek. Kalau saya bisa rawat papa saya hingga papa saya menghembuskan nafas terakhirnya itu cuma karena Tuhan. Saya nggak bisa. Itu Bapak Ibu. Dan di akhir dari semua saya menemani papa saya, yang saya bisa ceritakan adalah bagaimana walaupun papa saya tidak banyak merespon, tapi saya tahu papa saya dengar saya. Bagaimana Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dengan papa saya di rumah sakit. Seperti itu. Sampai akhirnya di hari Jumat, di hari Sabtu, itu kekuatan terakhir saya bilang sama kakak saya, Bun, aku udah gak kuat. Tolong kasih aku libur hari Sabtu dan hari Minggu ini ya. Seperti itu. Dan akhirnya kakak saya jaga, dan akhirnya saya bisa istirahat hari Minggu. Tapi dia telepon saya, yuk kamu harus ke rumah sakit sekarang. Mama saya nggak tahu, dia baru tahu sekarang. Oke, rumah sakit.
Saya ke rumah sakit, tuh saturasi oksigen papa saya turun. Karena di hari Jumat saya bilang sama papa saya, "Papa," saya pegang tangannya. "Papa, Yohana besok datang. Tunggu ya, saya pasti datang besok." Walaupun dia kadang respon, kadang tidak, saya pergi. Di hari Sabtu. Di hari Minggu itu saya tidak datang, Bapak Ibu. Jadi seperti Bapak saya itu gelisah. Ketika saya datang, saya bilang, "Papa maaf ya, saya baru datang sekarang. Saya baru bisa datang sekarang, Papa, saya minta maaf." "Tenang ya, Pak. Tenang ya, kita dengar khotbah ya, Pak." Saya putarkan Papa ibadah dari satu gereja. Dan yang saya tahu Papa saya menyimak khotbah itu. Papa saya menyimak. Dari setiap gestur yang dia lakukan, dia sedang tidak tidur. Tapi dia hanya sedang lemah. Seperti itu. Dia sedang lemah. Terus saya hanya datang sore dan saya kembali saya pulang di malam hari, saya pamit sama Papa saya. Itu hari Minggu ya. "Papa, besok jam 7 Yohana datang. Ya, Yohana datang. Hari ini dijaga Michael dulu ya, Pak." Saya pegang tangan Papa saya kasih ke pipi saya. "Ya, Papa jaga di sini. Papa jangan khawatir ya. Yohana janji. Yohana tidak akan berbohong." Sudah. Saya tinggalkan Papa saya. Di malam itu saya bisa tidur, Bapak Ibu. Saya bisa tidur dengan nyenyak. Dan saya terbangun di jam 5:30 pagi. Saya terbangun di jam 5:30 pagi. Saya tiba-tiba terbangun, gak ada alarm, gak ada apa, saya terbangun. Kemudian saya buru-buru ke bawah. Saya tidur di lantai 2, saya buru-buru ke bawah. Saya siap-siap, tiba-tiba Michael telepon. 2 kali dia telepon. Kak, cepetan kesini Kak, cepetan kesini. Bapak gawat Pak." Saya tanpa pikir panjang, Bapak Ibu, saya baru mau cuci muka. Saya sudah baru selesai cuci muka, sikat gigi. Saya langsung ke rumah sakit. Saya di jalan tuh saya dapat Gojek, saya cuma bilang, "Pak, saya harus ke rumah sakit sekarang, bapak saya gawat, bapak kalau mau ngebut aja." Di situ saya itu biasanya kan ini ya, khawatir, seperti yang sudah saya ceritakan, saya tuh khawatir. Tapi yang bisa saya beritahu, di momen itu saya tidak ada rasa khawatir, Bapak Ibu. Ketenangan yang tidak bisa saya jelaskan, Tuhan berikan di dalam hati saya. Tenang sepanjang jalan, padahal macet banget 6:30 itu. Kurang lebih 6:30 saya baru OTW dari rumah. Saya OTW dari rumah, tapi ketika saya berlari, saya tahu kaki saya tidak sekuat itu. Kaki saya gemetaran, Bapak Ibu. Dan ketika harus melihat papa saya harus akui kalau saya sehisteris itu. Dari semua keluarga yang paling parah menurut saya sehisteris itu melihat papa saya. Saya tidak terima papa saya ditutup dengan kain. Tapi di situ saya diberkati oleh ibu-ibu yang memeluk saya. "Kuat ya, Neng? Kuat. Neng pasti kuat." Saat saya menunggu ibu saya, karena saya tidak kasih tahu ibu saya dari rumah. Saya takut ibu saya pingsan dan akan merepotkan. Jadi saya suruh ibu saya ke rumah sakit dengan kakak saya. Dan sesuai khotbah malam ini, lagi-lagi Tuhan berbicara pada saya. "Papa kamu sudah bahagia. Kamu, ibumu, kakakmu, kalian boleh menangis. Tapi kalian harus ingat, papa kalian sudah bahagia." Dan saya ingat lagi kalimat yang Tuhan kasih. "Jangan percaya matamu. Matamu terbatas. Matamu cuma bisa lihat sekarang. Kamu tidak bisa lihat kebahagiaan yang Tuhan berikan pada papamu." Bayangkan orang yang habis histeris, injak-injak kaki. Sudah kayak anak kecil saya, Bapak Ibu. Injak-injak tanah, sudah, cuma ditanangin suster waktu itu. Boleh tanya Michael, seperti anak-anak apa saya. Tapi bisa mendapatkan ilham, bisa dikuatkan seperti itu kalau bukan karena Tuhan. Dan di momen itu saya cuma kuatkan ibu saya.
Saya kasih kekuatan itu ke ibu saya. Mah, Tuhan bilang ini sama saya. Jangan percaya sama mata kita ya, Mah. Jangan percaya. Mata kita terbatas, Mah. Kita cuma bisa di sini lihat Papa seperti ini. Kita nggak bisa lihat itu orang lagi di negeri yang jauh di sana seperti apa. Bagaimanapun keadaan Papa, Mah, kita boleh menangis, Mah. Tapi Papa bahagia di sana. Itu yang menghibur saya. Jika saya menangis, saya rindu untuk rawat Papa saya. Di hari terakhir itu, tadi saya bilang jam 7, saya tutup sedikit. Di jam 7 kan saya janji untuk datang. Itu jam saya mandikan Papa saya. Saya histeris kan, saya bilang, Papa saya mau mandikan Papa loh. Saya mau mandikan Papa. Saya minta maaf sama Papa saya. Maaf ya Pak, hari ini dimandikan orang, bukan dimandikan saya. Akhirnya untuk menghibur hati saya bantu untuk memajukan Papa saya. Jadi saya bantu untuk pakai baju Papa saya. Dan hari ini kalau saya menangis, karena saya tidak merawat Papa saya sama sekali hari ini. Dari sekian lama saya merawat Papa saya. Tapi terima kasih untuk semua dukungan doa, support dari Bapak Ibu, dari khotbah yang sudah kita dengar, sudah sangat menguatkan saya, dan semoga menguatkan Bapak Ibu semua. Dan Yesus memberkati. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu Saudaraku, maka dengan demikian rangkaian ibadah penghiburan malam kedua telah berakhir. Selamat malam buat kita semua, Tuhan memberkati.